Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada PCB AC LG yang katanya ini AC tidak bisa mengirim signal ke bagian outdoor, jadi otomatis AC pun tidak dingin. Oke, saya akan tes terlebih dahulu apakah benar ini PCB nya tidak bisa mengirim ke bagian outdoor. Saya pasang pennya. Menurut keterangan ini tidak bisa mengirim signal ke bagian outdoor. Oke, sudah saya pasang pen. Lalu saya lampu 100 watt untuk mengganti outdoor AC-nya, dan saya akan siapkan di sini. Kita koneksikan dulu di bagian terminalnya untuk ke outdoor. Apakah benar ini tidak bisa mengirim signal ke bagian outdoor? Kita tes terlebih dahulu. Pasang di sini di bagian terminal indoor. Pasang satu lagi di sini, terminal 2. Oke, setelah udah kenceng, apabila lampu bulham ini tidak menyala, itu tandanya benar ada masalah di bagian PCB. Oke, sensornya mana? Sensornya kita pasang di sini. Jatuh kawan. Ini di sini. Sensornya di sini kita pasang terlebih dahulu. Sudah. Sensor sudah kita pasang. Dinamo juga, pen sudah kita pasang. Termis sudah. Ini termis sudah kita pasang. Termistor sudah. Ini sensor, ini termis, ini termistor. Oke, dan ini pen. Dan ini lampu 100 watt pengganti outdoor unit. Sudah saya pasang. Coba nyala apa tidak. Saya taruh di sini aja. Lalu kita colokan stekernya. Sini sudah saya siapkan steker. Colokannya mana colokan? Ini saya colokin. Bismillahirrahmanirrahim. PCB bunyi. Lalu kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tidak bergerak, bagian pennya juga. Tidak terkoneksi.
Oke, saya akan lepas terlebih dahulu colokannya dan kita akan cek satu persatu. Kita lepas dulu bagian pennya biar tidak ribet. Kita simpan dulu pennya, sensornya kita lepas dulu. Kita singkirkan dulu, lalu kita cek di sini mana pometer. Kita cek di bagian relay terlebih dahulu. Kita cek di bagian relay. Relay ini ada 4 pin, maksud saya yang kaki yang jaraknya pendek ini harus terhubung, karena ini simbolnya simbol terhubung. Jadi kalau misalnya ini tidak terhubung, itu tandanya relay ini rusak. Dan yang satu lagi, pin yang agak jaraknya agak jauh ini jangan sampai terhubung. Kalau ini terhubung itu juga short atau rusak. Oke, saya pernah pometer di skala dioda. Ini kita cek, tidak kelihatan, kita ganjel saya pakai remote. Cek di bagian relay, dan ini terhubung bagus. Dan kaki yang panjang ini, yang jaraknya agak panjang, agak jauhan maksud saya, ini jangan sampai terhubung. Ini bagus, berarti ini relay dalam keadaan normal. Relay ini dalam keadaan bagus. Oke, sekarang kita cek di bagian dioda. Dioda ini apakah ada yang short atau tidak. Ini bukan short tapi ini induksi. Oke, kita cek di bagian termistor, karena termistor juga berpengaruh. Kalau tidak terhubung arus 50-nya, termistor pun AC pun tidak bisa nyala kalau misalnya itu putus. Di sini terhubung bagus. Ada hambatan di sini, ada hambatan. Oh, di sini nggak ada yang satu. Yang satu ini apakah ini termistor? Coba termistornya akan saya ganti. Apakah termistor ini penyebabnya atau ada yang lain? Kita lepas biar lebih pasti dulu. Termistornya kita ukur di luar PCB. Kita cek dengan skala ohm. Oke, udah saya set ke skala ohm diodanya.
Pertama kita cek di bagian termistor udara dulu ini, dan ini biasanya kalau LG itu kisaran 9 kilo ohm. Apakah ini ada 9 kilo ohm? Delapan 8,74 kilo ohm kita bulatkan menjadi 9 kilo ohm. 8,72 kilo ohm. Dan ini masih bagus karena kisaran termistor udara itu di kisaran 9 kilo untuk AC LG dan AC Samsung. Masih bagus. Dan kita cek termistor satunya, yaitu termistor pipa. Ada berapa kilo dia, atau apakah dia melebar atau menurun. Kita cek di sini. Cek di sini. Dan ternyata benar saja kawan, termistor pipa itu tidak ada hambatannya. Tolong perhatikan, ini tidak ada hambatannya sama sekali. Itu artinya termistor pipa ini yang rusak. Karena ini termistor sangat berpengaruh. Kalau misalnya termistor salah satu putus, di remote pun tidak mau nyala. Tuh, nggak ada, 0 hambatan. Dan yang termistor udara ini hambatannya 8,72 kilo ohm. Kita bisa juga menggunakan yang 9 kilo ohm untuk termistor udara yang buat AC Samsung dan AC LG dan Samsung, maksud saya. Samsung pun sama sebenarnya kayak LG, di 9 kilo ohm untuk bagian termistor udaranya. Oke, jadi ini sudah jelas kawan, yang kerusakan ada di bagian termistor, karena di bagian relay itu masih keadaan normal. Coba kita cek sekali lagi. Kita set di bagian dioda. Udah ke bagian dioda. Termistor kita pinggirin dulu dah. Kita set di bagian dioda sudah. Lalu cek kaki yang jaraknya dekat, relay yang kaki jaraknya agak dekat ini. Dan ini di sini ada simbol, kalau misalnya ini simbol terhubung, kaki yang jaraknya dekat ini simbolnya terhubung. Itu artinya kalau kita ukur menggunakan ampermeter, ini harus terhubung. Kalau misalnya ini tidak terhubung, itu tandanya relay ini rusak. Begitupun sebaliknya. Dan kaki relay yang satu lagi yang jaraknya agak jauh, itu di sini ada simbol sebagai saklar. Jadi kalau misalnya diukur pakai ampermeter, ini tidak boleh terhubung. Kalau ini terhubung, itu tandanya relay ini rusak. Karena ini fungsinya di mana setrum dari PLN masuk ke sini, lalu ini otomatis nempel lalu mengirim signal ke bagian outdoor AC. Jadi begitu sahabat. Jadi coba kita cek menggunakan ampermeter apakah ini terhubung atau tidak. Ini tidak boleh terhubung karena kalau melihat simbol dari papan PCB ini simbolnya simbol saklar.
Ini kalau diukur pakai apometer tidak boleh terhubung. Coba kita cek kita tes menggunakan apometer di kaki pin yang agak jauhan, yang jaraknya agak jauh. Di sini nggak kelihatan, maaf kawan, nggak kelihatan di sini. Nah, benar saja ini setelah saya ukur di kaki yang jaraknya agak jauh, di apometer pun tidak terhubung. Yang ini yang kaki jaraknya jauh itu tidak terhubung karena simbolnya pun simbol saklar, tidak boleh terhubung. Kalau ini terhubung, itu tandanya relay ini keadaan short atau rusak. Dan kaki yang satunya yang jaraknya berdekatan ini harus terhubung. Coba kita cek. Nah, itu terhubung. Ini harus terhubung. Kalau misalnya ini tidak terhubung, itu tandanya relaynya yang short atau rusak. Ini keadaan bagus, ini terhubung. Ini kaki yang agak jauh jaraknya tidak terhubung, itu tandanya relay ini dalam keadaan normal dan masih bisa digunakan. Oke. Di sini pun kita harus mengecek lebih teliti agar siapa tahu ada solderan yang retak, kita bisa kencangkan atau solder kembali agar PCB ini awet. Oke, ini ada 1 atau 2 yang retak papan PCB nya atau solderannya yang retak, jadi saya solder ulang kembali di bagian papan PCB yang ini. Bagian solderannya kita solder ulang maksud saya. Aduh, kopinya udah habis kawan, maklum lah. Ini solder ulang, ini juga agar solderannya lebih kuat. Kita solder ulang. Yang sekira-kiranya terkelupas kita solder ulang saja agar PCB ini awet, tidak cepat rusak. Bagian mana lagi yang kita tadi kelihatannya terkelupas atau retak-retak di solderannya, kita solder ulang saja biar PCB nya awet, tidak ada kendala lagi, dan konsumen pun puas. Kuncinya di sini hanya ketelitian, fokus dan teliti. Lebih fokus lagi kalau misalnya kita disediain kopi hitam kawan, itu lebih fokus lagi. Sepertinya sudah. Kita solder ulang saja biar lebih awet. Ini belum kelewat. Di sini sudah. Apakah masih ada yang retak? Coba
Coba kita perhatikan apakah masih ada yang retak di bagian solderannya. Semoga saja tidak ada yang retak-retak lagi, dan ini masih sini masih ada yang retak. Kita solder ulang saja biar lebih kuat solderannya, karena bisa juga solderan itu pada retak, jadi otomatis setrum pun kesendat, ibarat makan kebesekan, kalau kata orang Sunda mah kebesekan. Oke, solder di bagian sini sepertinya sudah pada rapat lagi, pada kuat lagi. Oke, sudah. Setelah kita solder ulang, lalu kita bersihkan menggunakan thinner agar solderan kita tidak ada yang nempel ke solderan yang lainnya. Dan menggunakan thinner, dimana ada yang nempel itu bisa kelepas, kalau nempel cuma sedikit. Kita bersihkan menggunakan thinner. Kita bersihkan dulu di bagian solderan tadi, solderan kaki resistor atau kaki dioda yang pada nempel, bisa kelepas dengan menggunakan thinner, sikat gigi ataupun pakai kuas bisa saja, sama. Sudah, kita perhatikan sudah, tapi tidak ada yang nempel pada bagian solderannya. Lalu saya akan mengganti termistor yang tadi yang rusak ini. Termistornya, berhubung termistor LG saya tidak punya, jadi akan saya ganti dengan menggunakan resistor. Apakah bisa? Coba saja kita buktikan. Kita mau dipasang di sini bisa. Mana tadi bagian nih, mau dipasang di sini resistornya bisa di sini, ataupun di sininya langsung juga bisa. Di sininya langsung juga bisa pasang resistornya. Kita coba pasang di sini saja resistornya, dan ini kita putusin terlebih dahulu. Kita pasang di sini, kita putusin di sini, karena ini yang rusaknya termistor udara. Coba kita cek sekali lagi, termistor udara apa termistor pipa tadi yang rusak, saya lupa. Kita cek di termistor udara. Termistor udara sini. Ya 8,67 atau kisaran 9 kilo ohm termistor udara. Berarti yang rusak, dan ini saya cek di termistor pipa. Di termistor pipa kita cek ulang, dan ternyata benar 0. Berarti yang rusak ini termistor pipa. Akan saya ganti menggunakan resistor
kita putusin saja di sini resistornya, termistornya maksud saya, kita putusin di sini. Di sini juga pepen PCB juga bisa, tapi saya coba di sini dulu. Kita putusin, lalu kita keluarkan dulu dah. Kita di sini kita kupas ininya. Lalu akan saya gantikan menggunakan resistor. Resistor untuk LG ini biasa saya gunakan menggunakan resistor ukuran 6K8. Oke, akan saya ganti dengan resistor ukuran 6K8 ini. Akan saya pasang di sini pengganti termistor pipa yang rusak tadi. Langsung saja tempel di sini. Untuk sementara coba apakah termistor ini yang rusak atau ada yang lain. Kita coba dulu untuk ditempel di sini resistornya. Kalau ini sudah normal, sudah nyala lagi, baru kita rapikan, lalu kita solder agar kuat. Resistor sudah saya pasang di bagian kabel termistor pipa, pengganti termistor pipa. Ini yang rusaknya saya singkirkan dulu, lalu kita pasang di sini di bagian termistor. Oke, sudah. Ini termistor, resistor sudah saya pasang di bagian termistor pipa, dan ini termistor udara masih bagus. Lalu akan saya tes apakah sudah normal atau masih ada yang rusak. Ini PCB LG nya. Tes menggunakan pen, dan ini untuk pengganti outdoor AC. Kita singkirkan dulu remote-nya. Ini kita taruh di sini terlebih dahulu. Ini pasang bagian pen, bagian pennya di sini. Atau taruh di mana ini lampu biar lebih aman. Oh iya, satu lagi sensor pun saya pasang. Sensornya tadi di mana, lupa naruh. Ini sensornya saya pasang terlebih dahulu di sini. Sepertinya sudah. Sensor sudah saya pasang. Dinamo pen sudah saya pasang. Terminal bohlam, lampu bohlam pengganti outdoor unit sudah saya pasang. Steker sudah saya pasang. Lalu akan saya coba ini PCB nyala atau masih, sudah nyala atau masih ada yang rusak. Kita singkirkan dulu yang tidak berkepentingan. Oke, sini lampunya taruh di mana, di sini saja dah biar lebih kelihatan. Lalu akan saya colokkan PCB nya, dan ini sensornya. PCB nya saya colokkan. Perhatikan sensor. Bismillahirrahmanirrahim.
udah bunyi tit itu tandanya sudah normal. Mudah-mudahan lalu akan saya remote apakah sudah normal, bisa mengoper ke outdoor. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tidak berkedip dan akhirnya outdoor pun menyala, lampu pengganti outdoor unit menyala dan fan indoor pun menyala. Berarti kerusakan ini ada di bagian termistor pipa, kawan. Ada di bagian termistor pipa, dan termistor pipa itu bisa diganti dengan menggunakan resistor dengan ukuran 6K8. Jadi seperti itu sahabat cara perbaikannya. Sekarang PCB LG sudah normal kembali dan siap dipasang di unit indoornya. Seperti itu sahabat, semoga video saya bermanfaat dan bantu share, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk membuatkan tutorial-tutorial berikutnya seputaran air conditioner, cara perbaikan PCB ataupun yang lainnya di bagian air conditioner atau AC. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.